Shalom Bapak Ibu, selamat siang, selamat menikmati istirahat siangnya. Selamat menikmati apapun yang saudara kerjakan sepanjang hari ini. Karena kita percaya Christ is my life, Kristus adalah hidup saya. Dan kita mengekspresikan kehidupannya melalui hidup kita dalam apapun yang kita kerjakan setiap hari. Hari ini saudara, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-22 dan 23. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, ayat ini luar biasa dan sangat terkenal di kalangan orang percaya, orang Kristen, karena ini seperti memotivasi kita untuk ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, apapun itu, di rumah tangga, di tempat kerja kita, di perusahaan, di PT, atau bahkan di gereja, di pelayanan, kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk bos kita atau untuk manusia atau untuk orang lain supaya kita dilihat dan dipuji atau dihormati. Tetapi kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Nah, tahukah saudara, konteks dalam Kolose pasal 3 ini, ayat ini sangat jelas ditujukan kepada para budak yang hidup pada zaman Rasul Paulus pada waktu itu. Mereka, budak-budak ini adalah orang-orang yang diperjualbelikan, orang-orang yang sudah lahir dari keluarga budak, sudah terlahir dari keturunan budak. Jadi memang sejak lahirnya mereka ini orang-orang yang sudah tidak punya hak lagi, orang-orang yang sudah memang hidup hanya untuk menjadi budak, hanya untuk menjadi hamba orang kaya pada waktu itu, orang yang bisa membeli mereka. Karena di ayatnya yang sebelumnya, di pasal 3, di ayat yang sama, di ayatnya yang ke-11 dikatakan, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi dari ayat ini jelas sekali memberitahukan kepada kita bahwa pasal 3 ini, atau khususnya kitab Kolose ini, ditujukan kepada beberapa jenis orang yang ada di dalam jemaat di Kolose. Jadi nggak cuma orang Yahudi pada waktu itu yang percaya, atau orang Yunani yang waktu itu percaya dan bergabung di gereja Kolose, tapi ada juga orang-orang yang tak bersunat, itulah orang-orang di luar Yahudi. Dan juga ada orang barbar. Saudara, orang barbar itu, kalau saudara baca sejarahnya, orang-orang yang seperti hidup tidak punya aturan, kasar, dan semuanya itu serba keras. Belum lagi orang skit. Orang skit ini terkenal sebagai orang-orang yang merampok, orang-orang yang perampok yang sangat ditakuti dan disegani pada zaman itu. Nah, yang menarik dikatakan juga para budak atau juga orang merdeka. Artinya waktu itu memang ada dua golongan pada waktu itu. Perbudakan belum dihapuskan di zaman Rasul Yohanes menulis kitab Kolose ini. Nah, kemudian tadi kita sudah baca, setelah Rasul Paulus menuliskan nasihat-nasihat di ayat 18 kepada istri-istri dan suami, di ayat 19 lalu kepada anak-anak sebagai anggota keluarga, bagaimana bersikap selayaknya anak Tuhan, orang Kristen. Lalu juga bapak-bapak dalam mendidik anak seperti apa. Nah, ayat 22 dan 23 yang kita baca tadi dikhususkan bagi orang-orang jemaat di Kolose, yaitu yang punya status sosial pada waktu itu adalah para budak, hamba-hamba. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, mereka tidak dikonseling, dinasihati supaya lepas dari label status sosial sebagai budak. Ya, kamu kasihan sekali ya, bertobat dari posisi budak. Waduh, nasibmu kok sial begini. Kamu banyak doalah supaya Tuhanmu bebaskan kamu, atau paling enggak supaya Tuhanmu jadi orang Kristen juga. Masa orang Kristen punya budak? Ya kamu banyak doalah, jangan sampai mati dalam kondisi budak.
atau hidup seumur hidupmu menjalani kehidupanmu di dunia ini, gelarmu kok budak, nggak keren banget. Aduh, kasihan banget, masa ada anak Tuhan jadi budak. Konselingnya nggak begitu, saudara. Konselingnya, statusnya sosialnya nggak dibahas, pangkatnya nggak dibahas, apa kata orang nggak dibahas. Tapi firman Tuhan kepada para budak ini berkata, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu, bekerjalah lebih rajin lagi dibanding para budak yang lain, bahkan orang merdeka sekalipun. Kerjamu, etos kerjamu, caramu menghandle perintah Tuanmu lebih dari yang diharapkan. Kerjakan. Kenapa? Karena kamu sedang melayani Tuhan pada saat kamu seperti melakukan pekerjaan budak itu. Jadi saudara, Tuhan tidak terbatas oleh status sosial kita, dan Tuhan tidak pernah memandang rendah kita sesuai dengan pendidikan kita, status kita. Di ayat ini berkata, kamu bisa jadi berkat, kamu bisa jadi saksi, kamu bisa menjadi garam dan terang, walaupun kamu dari posisi budak sekalipun. Engkau bisa membawa keharuman Kristus, melayani Tuhan, menjadi kebanggaan kerajaan surga, walaupun kau harus mulai dari posisi sebagai orang yang paling hina menurut pandangan manusia, yaitu engkau seorang budak. Tapi firman Tuhan berkata, apa yang dianggap hina oleh dunia ini diangkat Tuhan untuk mempermalukan apa yang dianggap mulia oleh dunia ini. Saudara, hari ini apapun yang kau kerjakan siang hari ini, mulailah melihat siapa yang ada di dalammu, bahwa Kristus adalah hidupmu. Engkau berharga bukan dari prestasimu, bukan dari apa yang kau punya, harta, kekayaan, penampilan. Engkau berharga karena engkau telah menjadi manusia baru. Firman Tuhan berkata, engkau telah menanggalkan manusia lama dan engkau telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui, memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan sangat dikasihi, hiduplah menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Bersukacitalah karena Allah di pihak kita. Dan jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ketika kita pulang ke surga nanti, kita bersukacita karena kita telah menyelesaikan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan selama kita hidup di dunia ini dengan baik. Kita menyelesaikan pertandingan kita di bumi ini dengan begitu sempurna. Karena apapun yang dipercayakan Tuhan hari ini, tanggung jawab sekecil apapun menurut manusia, kerjakanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Salam Gereja Kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.